gereja Giat, Bapak Gembala, Bapaknya Pas Gitu, Bapak Agus. Gereja Giat itu gereja Injili Anugerah Tuhan ya. Saya di situ. Nama lengkap saya. Nama saya Yeremia Jansen Hutagalung. Saya orang Batak. Dulu saya orang Batak. Sekarang orang Masih. Baik, Bapak Ibu, saya akan membawakan firman Tuhan. Saya sebenarnya mau bicara. Saya mau mohon Bapak, karena saya punya senior di sini, ada Bapak Gembala, ada Bapak Budi, ada juga Bapak senior. Saya mohon maaf, saya berbicara di sini. Jika ada sedikit kekurangan, nanti minta tolong ditambahkan setelah saya selesai menyampaikannya. Saya menghormati Bapak-Bapak yang sudah itu. Saya ini belum ada bapaknya. Baik, kita akan mulai belajar firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama, Bapak. Saya juga belajar. Saya akan berbicara tentang kasih. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya. Udah bosan. Kasih, udah banyak yang khotbah. Apa kasih itu? Kasih beliau, kasih staircase. Tapi saya tidak akan bicara tentang itu. Saya ingin berbicara tentang apa itu kasih dan implementasinya. Mari Bapak Ibu kita buka ayat firman Tuhan kita. Matius 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 6. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 6. Bapak Ibu mohon maaf saya agak sedikit batuk. Ayat 1 sampai ayat 6. Wah, sudah. Saya akan bacakan perlahan-lahan. Bapak Ibu mendengar saja. Usah ikut, usah capek, biar saya yang capek. Ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, bayangin. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau gong yang berkumandang, kalau orang kami bilang itu besar omong, wah, cuma ngomong aja, nggak ada buktinya. Biarpun kita punya kepandaian berbahasa Inggris, bahasa Cina, ada loh orang yang punya kepandaian bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa bahasa Belanda, semua bahasa bisa. Tetapi Alkitab ini mengatakan kalau kamu tidak punya kasih, kamu sama dengan gong. Gong itu namanya kosong ya, kosong. Nanti saya. Lalu yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Bayangin Bapak. Padahal kalau Tuhan Yesus bilang, jangankan iman pun, iman sebiji sesawi pun kita sudah bisa memindahkan gunung. Tetapi ayat firman ini bilang, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Berarti no. Anda boleh beriman, aku percaya Tuhan akan memberkatiku berlimpah-limpah. Anda boleh mempunyai begitu banyak harta karena diberkati ya. Anda boleh mempunyai di mana-mana rumah, di mana-mana villa, tapi karena Anda diberkati Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kamu tidak punya kasih, kamu nol. Tidak berguna. Tidak berguna sampai dengan nol ya. Kosong.
sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuh. Menyerahkan tubuh ya. Ini ekstrim. Menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kosong juga. Biarpun Anda menyerahkan diri, aku lebih baik daripada mereka sendiri tewas, lebih baik aku maju. Kan ada seperti itu. Aku ini pemimpin yang bertanggung jawab. Aku yang maju, aku yang berani. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai kasih, Anda nol di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat, kasih itu sabar. Ini implementasinya. Sabar itu ada batasnya enggak? Kira-kira. Ada enggak? Iya. Kalau kasih yang saya bicarakan ini Bapak Ibu ya, ini bukan kasih yang 4 yang ada di belakang itu sebagai video, itu tidak. Saya masuk bicara tentang kasih yang bahasa Ibrani-nya agape, kasih tetap ya, bukan yang lain-lain. Kasih. Kasih itu sabar. Anda kalau tidak sabar, walaupun marah sedikit aja di dalam hati bicara-bicara, Anda tidak punya kasih, Anda sama dengan nol. Walau berpelayanan puluhan, maaf ya, kita melayani di mana-mana, kalau tiba-tiba kasih itu sabar, berarti Anda tidak mempunyai kasih. Kasih itu murah hati. Kalau banyak orang kita ini kalau ditanya ya, sudah mempunyai kasih apa belum? Bapak Ibu sudah mempunyai kasih apa belum kira-kira? Terima kasih kalau ngomong gitu. Saya juga belum tentu. Ya, kita sama. Saya juga. Karena nanti siapa yang bisa mengimplementasikan ini, nanti kita jelaskan. Ini kasih ini baik, murah hati. Ia tidak cemburu, sedikit pun dia tidak punya cemburu. Walaupun kita ini ya sama-sama bekerja keras, sama-sama berjuang, tetapi yang satu mendapat upah banyak, kita dapat upah sedikit, tidak cemburu. Itu namanya kasih. Kalau kita, jangan kalau kita manusia sama-sama satu hari kok gajinya sama besaran dia, ya kan? Gajinya 100.000, saya 75, nggak terima ini. Anda tidak punya kasih, biarkan saja. Lalu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kesombongan itu Bapak Ibu tidak diukur dari apa yang kita punya. Contohnya, kamu nggak punya apa-apa aja, saya punya mobil 3. Itu memang sombong, tetapi tidak hanya itu. Kesombongan itu diukur dari firman Tuhan ini ketika Anda merendahkan satu orang saja yang paling hina di dunia ini, Anda sudah sombong. Jangan berpikir Anda tidak sombong. Yang paling hina, satu orang saja yang Anda rendahkan, yang paling hina. Contohnya gini, datang pengemisnya, bau sekali ya, datang minta sama aku, bau sekali. Itu sudah sombong kita. Jadi hitungan kesombongan di firman Tuhan ini bukan karena kita menyombongkan kekayaan, merendahkan seorang yang paling hina pun itu kita. Jadi hati-hati, Anda tidak punya kasih, nol. Padahal kalau kita bicara siapa orang Kristen, saya. Orang Kristen identiknya dengan apa? Kasih. Kalau tidak ada kasih, Anda bukan Kristen. Anda kosong. Gong yang bergemericik. Saya orang Kristen. Ya. Tapi tidak ada kasihnya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia menghargai yang tua. Ia menghargai yang lemah. Ia menghargai yang kecil. Ia menghargai walaupun itu menyakiti hatinya, ia menghargai. Itulah kasih. Kasih ini
tidak sembarangan orang yang bisa mengimplementasikan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Mencari keuntungan. Ada nggak kita yang nggak pernah mencari keuntungan? Tidak ada. Kita semuanya selama hidup ini pasti pernah mencari keuntungan diri sendiri, ya kan? Pastilah. Kita pasti mencari keuntungan diri sendiri. Pasti ada. Kita punya kasih apa enggak? Belum ada. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini kita paling sering. Aku sudah memaafkan dia, tetapi masih ngomongin di belakang. Jangan itu dulu, ngomongnya itu ya paling menyakitkan. Padahal sudah di depan orang sudah memaafkan. Aku sudah memaafkan, tetapi masih diomongin di belakang. Itu tidak memaafkan. Kasih itu tadi sudah dibilangnya, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan siapapun itu, mau kesalahan orang lain, mau kesalahan anak, mau kesalahan ibu, istri, menantu, itu tidak bisa disimpan. Kalau Anda masih menyimpan kesalahan menantu, anak, istri, atau bapak, Anda masih nol, masih kosong. Anda bukan orang Kristen. Kristen itu tadi apa? Identiknya dengan kasih. Anda Kristen, Anda dari kecil sampai besar, bahkan ada yang 60, saya 40 tahun. Saya membaca ini terkejut saya. Ternyata saya belum punya kasih. Lalu ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Bapak Ibu, kita di Indonesia ini banyak ketidakadilan yang kita hadapi. Jangan bilang lah kita semua, bukan hanya Bapak Ibu, saya, semua kita. Tapi yang kasih itu menyuruh kita. Biarlah ya, kita simpan aja sendiri. Tadi saya kasih tahu ayat 6 ya. Saya tambah 2 ayat lagi boleh. Ayat 7 dan 8. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tambah ayat lagi. Ayat 7 dan 8 ini. Ayat 7-nya Bapak Ibu, ini paling kita jarang bisa melakukan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu, tutupi segala sesuatu. Kesalahan orang pun harus kita tutupi. Segala sesuatu ya Bapak Ibu, tidak berbicara pilah-pilah. Ini segala sesuatu, termasuk kesalahan orang yang pernah dilakukan. Kasih tahu sama Tuhan aja. Oh kita jangan. Wah aku ketemu dengan bapak itu loh, bapak ini. Bapak mana? Ini. Wah itu. Dulu itu kayak gini tuh sama saya dulu. Tidak tertutup. Anda belum punya kasih, masih nol. Jadi kalau ditanya Anda orang Kristen, ya sudah punya kasih apa belum? Tunduk. Tidak bisa kita jawab sudah, karena kita belum melakukan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sepintar-pintarnya Anda, S1, S2, S3, seterusnya sampai semua akan lenyap. Pengetahuan Anda akan ditimpa oleh pengetahuan baru. Datang lagi pengetahuan, datang lagi teknologi, datang lagi teknologi. Itu tandanya semua itu tidak
3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Semua sudah tahu kan ayat ini? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Bapak Ibu, kasih itu adalah misi Tuhan. Misi Tuhan untuk kita semua. Itu tadi makanya saya bilang Anda tidak bisa mengimplementasikan kasih. Hanya satu orang yang bisa. Tapi kita memang identik dengan itu, karena kita percaya kepada Dia yang punya kasih, yang sudah menentukan. Misi Tuhan bagi dunia ini itulah kasih. Kasih itu pun telah dikerjakan oleh Dia. Karena Anda tahu, saya pun tahu, kita ini berdosa. Tak mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Manusia sudah rusak akibat dosa. Oleh karena itulah Tuhan datang mengirim anaknya. Di dalam dunia ini Dia dikasih nama Yesus. Dari Allah namanya Immanuel. Di dalam dunia dibilang Yesus. Tapi saya mohon maaf Bapak Ibu, saya yang Yesus itulah kasih Tuhan. Dia mengutus kasihnya ke dunia yang namanya Yesus tadi. Untuk kita, Bapak Ibu, saya semuanya. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu. Lalu Tuhan Yesus datang, diturunkan ke dunia yang kasih tadi. Kalau bahasa ininya mengatur ulang, merekonstruksi keadaan manusia supaya kembali di jalannya Tuhan. Dia tunjukkan ini jalan-jalan. Tetapi kalau Bapak Ibu baca, saya lagi kembali. Maaf ya. Semua yang dikasih tahu Tuhan Yesus itu dikumpulkan di dalam satu kata yang namanya kasih. Itu yang Dia lakukan. Kasih itulah yang sebenarnya dikerjakan oleh Yesus itu ketika Anda dan saya masih berdosa. Dosa kita tidak ada yang suci, tidak ada yang benar. Lalu kasih itu harus dibuktikan. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi Aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintah. Anda mengasihi Yesus kan? Amin. Anda sudah menuruti segala perintah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda mengasihi Yesus, Anda menuruti segala perintah. Ada yang tidak usah. Yang terakhir satu Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Satu Yohanes 3 ayat 16. Yesus itu penuh kasih ya Bapak Ibu, penuh kasih dan kebenaran.
Itulah makanya kita percaya pada Yesus, mengasihi Yesus. Kalau kata Yesus, kalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintah. Kalau kamu tidak menuruti segala perintah Yesus, kamu belum mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya tahu. Nah, baik. Ayat 16 saya akan baca. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu, ini kalau Anda masih membenci saudara sendiri, kalau Anda masih ngomongin saudara sendiri, ada saudara yang kesusahan, pinjam uang nggak saudara kasih, mau pinjam uang terus, selalu pinjam uang nggak pernah bayar. Anda nggak punya kasih Bapak Ibu. Gitu. Bahkan nyawamu pun harus kamu berikan. Ini tidak bisa makanya tadi saya bilang tidak ada yang bisa mengimplementasikan. Wah, si Anu itu ke gereja terus, tapi ngomongin orang di belakang. Tadi kasih itu menutupi. Jangan bicarakan keburukan orang. Anda tutup saja. Biar Tuhan yang bekerja. Jangan menghakimi seseorang. Anda tutup saja. Biar Tuhan. Jangan ngomongin orang tentang yang buruk-buruk. Biar Tuhan saja. Kasih yang terakhir. Ini tadi Tuhan Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 16 Tuhan bilang. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa untuk kita. Saya buat sendiri. Saya cuma tulis sendiri. Kasih adalah sebuah pengorbanan dengan hati yang rela, yang harus ya Bapak Ibu, bukan tidak bisa, aku bisa iya bisa tidak. Kasih harus ini. Kasih adalah sebuah pengorbanan dengan hati yang rela, yang harus mengorbankan seluruh hidup, seluruh kekuatan, akal budimu juga, dengan segenap hati dan jiwamu bagi orang yang membenci kamu, orang yang ingin menjatuhkan, orang yang menyakitimu, bahkan orang yang ingin membunuhmu. Untuk keselamatan jiwa. Anda komanya tadi untuk keselamatan jiwa. Meskipun dia bawa tombak ingin menyerang kita menghindar saja demi keselamatan jiwa. Jangan balik kita tombak dia. Kamu tak punya kasih ya. Oh, kau buat tombak, aku buat tombak. Jangan. Kamu tidak punya kasih. Untuk keselamatan jiwa, itunya kasih jiwanya, itulah kasih yang telah dilakukan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau Anda berbicara tentang kasih, saya sih enggak terlalu banyak. Baik, cukup sampai di situ. Saya tidak terlalu banyak. Mari kita